Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai proses mitosis, sebuah mekanisme penting dalam pembelahan sel. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam mengenai setiap tahap mitosis, penting untuk terlebih dahulu memahami apa saja tahapan utama yang membentuk proses ini secara keseluruhan. Mitosis dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai proses-proses tersebut. Profase merupakan fase terpanjang pada tahap mitosis, di mana profase ditandai dengan kromatin yang mulai memadat menjadi lebih kompleks yang disebut kromosom, di mana pada tahap ini juga nukleus akan mulai menghilang dengan seiringnya waktu. DNA yang telah direplikasi sebelumnya merupakan kromatid saudara, yang dimana perlu kita ketahui, satu individu kromosom itu terdiri atas sentromer yang terletak pada bagian tengah. Sentromer ini juga adalah tempat melekatnya kromatid, yang dimana masing-masing kromatid itu terdiri dari kromosom monad. Sementara itu, pada sitoplasma terdapat mikrotubulus atau sering yang disebut dengan serat spindel. Serat spindel sendiri berasal dari dua struktur berpasangan yang disebut sentriol. Serat spindel akan mulai memanjang saat sentriol mulai bergerak ke arah sisi kutub yang berlawanan, di mana pada saat ini salut inti yang membungkus nukleus akan terurai dan menghilang. Karena hilangnya salut inti, hal tersebut membuat kromosom terpisah dari sitoplasma dan tertarik ke ujung kutub berlawanan dari serat spindel, tempat kromosom melekat pada sentromer. Metafase adalah salah satu fase penting dalam proses mitosis, di mana sel memastikan bahwa setiap salinan DNA telah siap untuk dibagi secara adil. Pada tahap ini, semua kromosom tersusun sejajar pada bidang tengah sel yang disebut ekuator, membentuk struktur yang dikenal sebagai metafase plate. Ini bukan struktur fisik, tetapi posisi imajiner yang menjadi titik temu antara dua kutub mitosis. Kromosom terikat pada mikrotubulus spindle melalui struktur khusus yang disebut kinetokor. Kinetokor berperan penting dalam menstabilkan sambungan antara kromosom dan spindle, serta membantu mengatur gaya tarik selama pemisahan kromatid. Setiap kromatid dari pasangan kromosom harus terhubung ke arah kutub yang berlawanan. Ini adalah syarat penting yang akan dicek oleh sel melalui sistem checkpoint. Sebelum sel melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu anafase, sistem checkpoint spindle akan memverifikasi bahwa semua kromosom telah terikat dengan benar. Jika ada kesalahan, misalnya satu kromatid tidak terikat, proses pembelahan akan tertunda. Ketika semua siap, sel akan menonaktifkan checkpoint dan fase metafase pun berakhir. Kini, sel siap untuk membagi informasi genetiknya secara presisi ke dua sel anak. Setelah kromosom berjejer rapi di tengah sel pada tahap metafase, kini sel memasuki tahap anafase, tahapan penting dalam pembelahan sel mitosis. Pada tahap ini, protein yang mengikat kromatid saudara mulai terlepas. Ini menandai dimulainya pemisahan kromatid saudara secara serempak. Setelah terpisah, masing-masing kromatid berubah menjadi kromosom anak yang identik secara genetik. Kromosom anak ini kemudian ditarik perlahan menuju kutub sel yang berlawanan. Gerakan ini terjadi karena mikrotubula kinetokor memendek, menarik kromosom dengan presisi tinggi menuju kutubnya masing-masing. Bersama dengan itu, kutub-kutub gelondong juga mulai menjauh. Ini terjadi karena mikrotubula non-kinetokor yang saling tumpang tindih mendorong kutub sel menjauh satu sama lain, memperbesar ukuran sel. Jadi, dua proses penting bekerja sama, yaitu pemisahan kromosom dan juga peregangan sel. Kromosom yang ditarik kini tampak seperti huruf V atau U, tergantung letak sentromernya. Mereka terus bergerak menuju kutub hingga masing-masing kutub memiliki salinan lengkap dari materi genetik sel induk. Tahap anafase ini memastikan bahwa setiap kutub sel menerima kumpulan kromosom yang identik. Ini adalah langkah penting sebelum sel melangkah ke tahap akhir mitosis, yaitu tahap telofase dan kemudian sitokinesis. Tahap berikutnya adalah telofase. Pada saat telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing.
Lalu, benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Pada saat telofase berlangsung, terjadi proses sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel menjadi dua sel anak. Peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid hingga membentuk kromatin. Lalu, pada telofase di tahap terakhir ini, nukleus dan membran nukleolus juga mulai terbentuk kembali, hingga nukleus terbentuk sempurna dan terbentuklah dua sel identik yang siap untuk memulai meiosis. Itulah penjelasan mengenai tahap-tahap mitosis. Semoga bermanfaat.